yang sama-sama kita hormati. Ini adalah masalah ketahanan bangsa yang lebih luas, yang lebih real lagi melalui program ini. Melalui program apa? Ketahanan keluarga. Nama saya Masda, Kepala Desa Ciherang, menjabat di tahun 2019 sampai di 2026 sekarang ya nanti. Itulah. Bapak, mengenai kegiatan ketahanan keluarga dari narkoba ini tuh diikuti oleh siapa aja, kan barangkali ada perwakilan dari organisasi tertentu barangkali atau apa gitu, diwakili oleh siapa aja Pak yang mengikuti kegiatan ini? Kegiatan yang difasilitasi oleh BNN ya, dari BNN, dan kami hadirkan terutama yang paling ini adalah dari kelompok PKK ya, yang diwakili Ketua PKK, tim Gerak PKK Desa Ciherang, dan wakil ketuanya, terus dari lembaga BPD, ketua BPD, terus Karang Taruna, terus perangkat desa, tokoh agama, juga tokoh masyarakat, tokoh pemuda ya, tokoh pemudanya yaitu Karang Taruna. Alhamdulillah semua hadir yang saya undang, karena mereka itu perlu terutama ibu-ibu PKK di sektor PKK gitu ya. Ini sangat penting sekali yang nanti akan diajak kolaborasi untuk ke arah ya ke masyarakat, yang nanti akan sosialisasikan masyarakat tentang ya narkoba gitu ya, penanganan narkoba gitu ya. Ya. Kemudian Pak, untuk kesiapan dari Ciherang sendiri dalam kegiatan ini itu seperti apa Pak kesiapannya? Kegiatan yang sekarang diselenggarakan gitu ya, yang nantinya akan berujung di program Desa Bersinar ya. Saya harapannya ke sana, dan nanti bukan hanya satu harapan, tapi akan menjadi tujuan yang nantinya akan mencapai bagaimana sih desa bersinar, desa yang benar-benar bersih dari narkoba itu ya. Kan Pak, upaya apa sih yang udah dilakukan sama Desa Ciherang atau akan mungkin dilakukan untuk mewujudkan harapan Bapak terwujudnya desa bersih dari narkoba? Nah, itulah langkah-langkah yang sudah dicapai, terutama yang mengarah ke untuk jadinya desa bersinar itu sudah banyak ditempuh ya, seperti dari ibu-ibu PKK. Tim penggerak PKK ya, mengarahkan generasi-generasi ke arah yang benar-benar positif. Perhatian generasi itu diarahkan ke hal-hal yang memang positif ya, seperti diadakannya taman baca ya, taman baca, sudut baca. Di situ ada kelompok posyandu remaja ya, yang benar-benar remaja yang perlu bimbingan ataupun dicetak supaya mereka perhatiannya ke arah-arah yang benar-benar positif. Difasilitasi dari mulai tempat mereka berkumpul, terus fasilitasnya dikasih WiFi di sana ya, supaya bisa mengenal lebih jauh. Terus pembinaannya juga ada ke generasi yang posyandu remaja itu yang benar-benar harus mendapat perhatian gitu, bukan perhatian hanya sekedar ini. Jadi mereka harus diberi ruang untuk kemana arah mereka berkiprah, dalam terutama ya juga dijelaskan tentang untuk penanganan, mengedukasi ya, supaya mereka mengerti tentang narkoba gitu ya, itu ya. Kemudian Pak, harapan setelah digelar acara ini untuk Desa Ciherang sendiri selain terwujudnya desa bersih dari narkoba apa? Dari beberapa narasumber jelas ini harus menjadi
harus di apa ya, harus direalisasikan oleh pemerintahan desa. Karena isi-isi dari pemaparan ataupun yang disampaikan oleh narasumber itu semuanya adalah harusnya seperti itu. Kalau memang keinginan itu ya, atau harapan terutama dalam menangani ataupun menyikapi tentang anti narkoba gitu ya, di momen hari anti narkotika nasional ini ya, internasional ini, alhamdulillah nanti akan jadi langkah-langkah pemerintahan desa untuk sebagai contoh, bahkan bukan hanya contoh tapi akan dibuktikan, karena ini mungkin dambaan semuanya ya secara internasional gitu. Terutama ya pemerintahan desa akan bersikap, akan melangkah, bertindak semestinya ya, tentang penanganan narkoba gitu. Kan nggak khususnya untuk desa Ciherang atau umumnya untuk semuanya mengenai bahaya narkoba atau ajakan untuk menjauhi narkoba mungkin dari Bapak? Ajakan untuk tentang ini ya, tentang untuk menyikapi bahayanya narkoba ya. Bahayanya narkoba, semoga semuanya juga jangan hanya seremonial ataupun hanya sebuah slogan gitu. Ini harus menjadi pemikiran khusus ya, terutama dari hati setiap orang, karena kemungkinan itu jelas sekali. Jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan kepada bisa terjadi, mungkin terjadi yang kampanye, yang diam di mimbar gitu ya, ternyata dari satu keluarga aja tidak terpantau secara khusus, jangan-jangan bisa terkena ya. Jadi ini satu harapan saya itu kepada semuanya gitu ya, kepada semuanya ini benar-benar harus fokus tentang hal ini. Jadi jangan hanya sebatas memenuhi program yang disampaikan oleh pemerintah ataupun mengikuti keharusan gitu ya. Ini harus benar-benar jadi dari hati kita, ada rasa tanggung jawab secara khusus lah. Ini mungkin bisa terjadi kepada siapa saja gitu ya. Ya, sama-sama ya. kegiatan fasilitasi advokasi ketahanan keluarga anti narkoba yang ada di Desa Kastur ini? Ya, baik.
Tujuan dari program advokasi, fasilitasi advokasi ketahanan keluarga berbasis sumber daya desa. Ini merupakan program nasional, program prioritas nasional yang kita laksanakan di BNN untuk mendorong desa bersinar, untuk mendorong aksi desa bersinar, menciptakan desa yang bersinar menuju Indonesia bersih narkoba di desa. Karena narkoba disinyalir sudah nyampe desa, narkoba udah sampai di pedesaan, maka dari itu kita udah selayaknya harus menggerakkan desa melalui pemerintahan desa dan masyarakat atau stakeholder yang ada di desa untuk sama-sama mencegah, sama-sama melakukan aksi P4GN ya, sesuai dengan Impres nomor 2 tahun 2020. Kita harus ada aksi, rencana aksi nasional. Salah satunya adalah ini kita laksanakan rencana aksi di desa. Mungkin ini akan menjadi jalan yang terbuka ke depan seandainya desa-desa ini berangsur-angsur menciptakan desanya sendiri menjadi desa bersinar. Nah, kali ini kan kegiatannya di Desa Kasturi ya Pak? Ya. Mengapa memilih Desa Kasturi sebagai untuk lokasi desa bersinar? Oke, baik. Untuk Desa Kasturi, kenapa kita menentukan desa di Desa Kasturi ini? Desa Kasturi adalah desa yang terletak di hampir di kota ya, di kota kabupaten, kota, Kecamatan ya? Kuningan. Kecamatan Kuningan terdiri dari desa dan kelurahan. Ya. Nah, Desa Kasturi adalah desa yang masuk di Kecamatan Kuningan yang katakanlah desa tapi rasa kota. Desa tapi rasanya kota. Maka dari itu karena kehidupan masyarakat yang mulai ada individualis mungkin, masyarakat yang mulai heterogen dengan banyaknya perumahan-perumahan di wilayah desa ini. Biasanya kan desa tidak ada perumahan, ada rumah-rumah di desa. Tetapi Desa Kasturi ini desa yang mempunyai beberapa perumahan. Nah, ini mendatangkan orang-orang dari luar daerah untuk tinggal di perumahan tersebut. Pertama, kedua, orang yang punya perumahan tidak semuanya ditinggalin sama yang punya rumah, tetapi akan dikontrakkan. Nah, yang kos di sana, ngontrak di sana, sementara ini menjadi potensi yang terbuka, peluang yang terbuka untuk masuknya pengedaran atau peredaran yang diseludup masuk ke perumahan-perumahan tersebut, diantaranya itu. Terus bagaimana respon masyarakat setelah dipaparkan mengenai desa bersinar tadi? Respon masyarakat tadi kita laksanakan kegiatan dari mulai jam 9 ya, jam 9 dengan 15 peserta yang terdiri dari aparat desa, BPD, LPM, kemudian PKK, Linmas dan lain-lain. Ini merupakan perwakilan dari masyarakat. Semua unsur masyarakat ini mungkin dihimpun dari 15 orang tadi, dan saya sampaikan kepada mereka tujuan tentang desa bersinar ini. Hasilnya alhamdulillah respon yang didapat tadi sepakat. Kita bikin kesepakatan dan mereka bersepakat menyatakan bahwa Desa Kasturi cukup rawan jadi potensi penyalahgunaan atau peredaran, dan mereka yakin bahwa untuk menekan penyalahgunaan ataupun peredaran gelap tersebut itu tidak lain adalah atas partisipasi masyarakat sesuai dengan undang-undang, dan mereka paham bahwa di situ tidak mungkin diselesaikan oleh BNN, tidak mungkin diselesaikan ini dengan aparat kepolisian ataupun yang lainnya, tetapi dengan keberadaan masyarakat yang peduli, mereka sepakat ya kita peduli baru akan kita bisa melakukan walaupun dengan kos yang rendah. Berarti mereka mendukung dengan adanya program Desa Bersinar? Sangat mendukung, kepala desa dan yang lainnya. Bahkan setelah kegiatan pun mereka masih berbincang-bincang dengan saya, bincang-bincang dengan kami, ingin menanyakan selanjutnya akan seperti apa, bagusnya seperti apa, peluang apa yang bisa kita lakukan saat ini, apa yang bisa lakukan kita ke depan. Ini mereka langsung menyampaikan. Itu berarti respon mereka sangat bagus. Mudah-mudahan sesuai dengan respon mereka saat ini, ke depan bisa banyak yang kita lakukan di Desa Kasturi ini. Terakhir, harapan Bapak untuk Desa Kasturi ini? Harapan yang terakhir untuk Desa Kasturi, harapan yang paling utama adalah kita
tidak percuma untuk datang ke desa ini. Kita mendapatkan manfaat ketika datang ke desa ini untuk menggerakkan, untuk memberdayakan masyarakat di Desa Kasturi melalui pemerintahan desa. Karena pemerintahan desa yang akan ada selamanya di sini, kami mendorong mereka, dan yang diharapkan adalah aparat desa beserta jajaran yang lainnya termasuk tokoh masyarakat ini kontinu untuk melakukan P4GN di wilayah Desa Kasturi secara berkesinambungan. Ini yang diharapkan, semoga mereka tetap semangat bisa melaksanakan ini, tidak orientasi terhadap hal-hal yang lain, tetapi intinya apa yang kita lakukan ini baik adalah bermanfaat buat yang lainnya. Kita semua. Cukup, makasih. Ya, sama-sama. Dukungan dari Badan Kesbangpol ini apa Pak dalam mewujudkan desa bersinar di Kasturi? Baik, Kesbangpol kan di dalam tim fasilitasi P4GN Kabupaten Kuningan ini sebagai sekretaris tim fasilitasi. Jadi Kesbangpol senantiasa bersinergi dengan BNN untuk mensukseskan program Desa Bersinar. Di mana setiap tahunnya kita juga di Kesbangpol senantiasa mengalokasikan anggaran ya untuk sosialisasi pelaksanaan P4GN melalui Desa Bersinar. Nah, tahun ini juga kita mengalokasikan anggaran untuk memberikan sosialisasi pelaksanaan Desa Bersinar di 5 desa. Yang nanti pelaksanaannya insya Allah akan dikoordinasikan dengan BNN. Kira-kira desa-desa mana yang sangat strategis untuk dijadikan sebagai lokasi untuk Desa Bersinar. Kami harapkan sih kalau bisa desa-desa yang berada di wilayah utara Kuningan ya, karena itu saya anggap sangat strategis karena memang mobilisasi masyarakat di arah sana cukup tinggi. Nah, untuk pesan-pesan Bapak sendiri untuk masyarakat Desa Kasturi ini apa? Untuk Desa Kasturi khususnya ya, jadi Desa Kasturi ini kan meskipun desa tapi secara kebetulan lokasinya dekat dengan kota ya. Jadi tentu permasalahan-permasalahannya akan seinten dengan permasalahan kota. Oleh karena itu masyarakat Desa Kasturi harus senantiasa waspada, terutama terhadap bahaya narkoba ini. Jangan menganggap bahwa bahaya narkoba hanya di kota besar, tapi bahaya narkoba ini sudah ke daerah-daerah pedesaan, daerah-daerah pinggiran kota. Oleh karena itu seluruh masyarakat harus waspada, melibatkan diri secara aktif di dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Baik, Pak. Baik. Cukup, terima kasih. Oke, makasih. Dukungan dari Bapak sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Saya selaku Kepala DPMD Kabupaten Kuningan sangat mendukung sekali desa-desa nanti yang mudah-mudahan bisa dijadikan desa bersinar, termasuk sekarang Desa Kasturi ya, dalam upaya pencegahan, penyalahgunaan dan pemberantasan narkoba di Kabupaten Kuningan. Karena memang ini sudah sangat mengkhawatirkan sekali, sehingga memang ini harus ditingkatkan, dicegah sampai ke tingkat desa, dusun, RT, RW. Semuanya bisa terlibat dalam rangka perang melawan narkoba. Pesan-pesan untuk masyarakat Desa Kasturi ini yang nantinya desanya akan menjadikan desa bersinar. Saya berharap dari kewajiban dalam rangka perang melawan narkoba ini tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah desa, tapi juga harus didukung oleh seluruh elemen yang ada di Desa Kasturi, lembaga-lembaga desa, lembaga masyarakat desa, tokoh masyarakat, ahli pemuda, dan seluruh lapisan masyarakat semuanya harus kompak, karena harus terlibat. Karena kalau misalnya hanya mengandalkan kepada salah satu unsur saja, misalnya pemerintah, saya kira cukup berat. Makanya ini harus melibatkan semua unsur, termasuk dukungan dari seluruh lapisan warga masyarakat di desa.
Pak. Siap. Kegiatan ini diikuti berapa orang Pak dari Desa Kasturi? Dari Desa Kasturi semuanya ada 15 orang. 15 orang. Ya, dari beberapa unsur, dari perangkat desa, BPD, LPM Karang Taruna, juga dari gender, dari posyandunya ada, PKK-nya ada satu orang. Oh, iya. Kemudian juga dari Linmasnya juga. Jadi perwakilan semua unsur ya? Hampir semua perwakilan ada. Dari Karang Taruna juga ada satu orang. Alhamdulillah. Nah setelah tadi dijelaskan, apa yang Bapak ketahui tentang Desa Bersinar? Ternyata bagi kami di desa berkaitan dengan program Desa Bersinar sangat penting karena memang ini berkaitan dengan nasib bangsa, utamanya yang ada di pundak para pemuda dan pemudi yang ada di desa kita sendiri. Ini tentunya kami dari pemerintahan desa sangat mendukung dan siap untuk betul-betul Desa Kasturi menjadi desa bersinar. Terus kalau yang tadi yang upaya P4GN itu menurut Bapak bagaimana? Sangat tepat sekali karena memang itu adalah sebuah tahapan berkaitan dengan P4GN yang muaranya mungkin agar supaya desa kita sendiri bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Dukungan dari Bapak sebagai Kepala Desa Kasturi ini dalam mewujudkan Desa Bersinar? Saya siap ke depannya. Tentunya setiap kegiatan itu tidak terlepas dari segi penganggaran karena memang regulasinya ada dan kami juga akan bersinergi dengan BPD untuk penganggaran di tahun-tahun berikutnya. Untuk tahapan sekarang pun minimalnya kami akan membuat spanduk-spanduk seperti ini. Insya Allah akan secepatnya kita bikinkan. Harapan dari Bapak untuk Desa Kasturi ke depannya bagaimana? Harapan dari kami selaku kepala desa mudah-mudahan dengan adanya acara ini dan mudah-mudahan dengan Desa Kasturi dipercaya menjadi desa bersinar, mudah-mudahan betul-betul di Desa Kasturi tidak ada generasi pemuda yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika. Itu saja barangkali. Cukup Pak, makasih Pak Nuhun.